Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Gimana kemarin habis Idul Adha keduanya? Udah beda belum? Oke. Ada yang sampai darah tinggi nggak? Oke. Untuk hari ini kita akan membahas materi. Tapi sebelum itu boleh disiapin dulu sama KM-nya. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjut absen dulu ya. Yang nggak hadir hari ini siapa aja? Dendi. Oke, Dendi sakit. Terus? Udah? Oke. Kenapa cara sakitnya? Demam. Oke. Oke, siap. Oke. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan GSM ya, anak-anak. Berkait dengan grafik secara manual. Udah dikerjain semua tugasnya? Ada yang belum beres? Oh, udah. Oke. Serius. Real. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas berkaitan dengan anatomi dan desain praktis sternary kit. Jadi kemarin sudah membahas, teman-teman sudah membuat bagaimana GSM grafik standar manual. Nah, kali ini kita membahas terkait dengan stationary kit. Nah, oke. Sebelum jauh, ada yang tahu nggak ini apa? Kelompok apa? Ada yang tahu? Oke. Nah, mungkin kalau misalkan melihat dari kerupuk ini, gitu kan, kita melihat di pasar harganya berapa paling 5.000 kan ya? 5.000, 3.000 bahkan gitu kan. Nah, ini tuh ibaratnya itu murah banget kita. Nah, tapi ternyata ketika kerupuk ini kita coba branding, yang akhirnya hari ini, mungkin dulu istilah seblak tuh begini teman-teman. Zaman bapak dulu ketika usia 3 tahun kayak gini seblaknya. Nah, jadi masih seblaknya istilah kerupuk gitu kan. Nah, tapi akhirnya zaman sekarang bahkan ada seblak prasmanan sampai akhirnya dia bertemu dengan teman-temannya, ketemu tua, ketemu dumpling, ketemu jamur energi dan lain sebagainya. Nah, sehingga dengan hal tersebut akhirnya si kerupuk ini menjadi mahal dan seblak ini pun harganya mungkin 20.000, ada yang pernah beli 15.000 dan sebagainya, tergantung dengan bagaimana teman-teman membuat. Nah, sehingga branding ini menjadi hal yang penting, termasuk ketika teman-teman kemarin sudah merebranding sebuah perusahaan, gitu, bagaimana pada akhirnya teman-teman membuat logo, ada logo, dan akhirnya harapannya dengan logo tersebut, dengan perubahan brand tersebut akan meningkatkan kualitas dan juga kualitas penjualan daripada brand tersebut. Sepakat? Nah, ada yang tahu nggak stationary kit, teman-teman? Ada yang tahu? Belum? Oke, belum tahu ya. Nah, jadi stationary kit adalah kumpulan media cetak korespondensi resmi kantor yang dirancang seragam demi merepresentasikan identitas visual korporat secara profesional. Nah, singkatnya ya, simpelnya, istilahnya stationary kit adalah bagaimana nantinya sebuah perusahaan itu bisa memasarkan. Contohnya, ada kartu nama, kemudian juga ada konsulat dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya si stationery ini bisa membantu bagaimana dia memasarkan dan juga sebenarnya bekerja sama dengan orang lain gitu. Nah, kemudian teman-teman sudah membuat GSM. Nah, GSM ini menjadi rujukan ketika teman-teman membuat stationery ini. Sehingga ketika nanti katakanlah membuat kartu nama, jangan sampai keluar daripada si stationery ini gitu. Nah, jadi ini pertama tadi kumpulan korespondensi. Jadi kayak kop surat, amplopnya, kartu namanya, dan itu tuh seragam sama, ada logonya, kemudian juga ada super grafiknya dan lain sebagainya, sehingga itu harus sesuai satu sama lain. Nah, kemudian yang kedua ada
kredibilitas profesional gitu kan. Nah, jadi ini tadi membangun citra bagaimana pada akhirnya brand ini bisa terpakai kan. Pun juga bagaimana pada akhirnya dari adanya stationery kit ini bisa membantu si perusahaan untuk mendapatkan klien baru kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nih, katakanlah ini kita nggak berbicara perusahaan ya, katakanlah berbicara tentang diri sendiri. Bagaimana ketika nanti PKL atau bagaimana teman-teman mendapatkan pekerjaan? Nah, salah satunya adalah dengan cara stationery kit. Jadi dengan satu nama kayak gitu. Nah, yang ini adalah kepatuhan standar GSM. Nah, jadi ketika pada hari ini teman-teman udah membuat GSM, itu bakal kepake banget. Dan itu harus dipakai, jangan sampai katakanlah teman-teman membuat GSM warnanya misalkan warnanya sama biru. Kemudian tiba-tiba di kartu namanya tiba-tiba warnanya bisa sama ungu. Kan enggak beda. Jadi harus sampai bagaimana ketika orang lain melihat sebuah brand tersebut, oh ini brand tersebut lah. Jadi dia harus sampai berubah-ubah. Nah, kalau ini kita akan bahas tiga fokus kita ada tiga. Yang pertama adalah surat, yang kedua adalah amplop surat, dan yang ketiga adalah kartu nama. Ada yang pernah buat ini? Yang OSIS pernah nggak bikin kop surat gitu? Pernah? Tapi pernah bikin surat? Pernah? Oke. Nah, ya sekretaris. Nah, jadi kenapa ini penting? Karena bahkan bukan hanya di perusahaan, bahkan di organisasi, di komunitas, di apapun itu akan butuh hal ini gitu. Nah, termasuk Bapak pun punya gitu. Nah, ini teman-teman. Jadi ini kartu nama ya. Ini kartu nama. Nah, kartu nama tuh kan banyak ya. Ini banyak. Nah, nantinya ketika teman-teman berkenalan dengan orang baru, ini kan bukan perusahaan ya, ini diri sendiri. Jadi ketika berkenalan dengan orang baru, atau misalnya kalau perusahaan bertemu dengan klien baru, itu sudah gampang. Oh, Pak, misalkan kenalan sama orang baru nih, kemudian ngobrol nih, terus kita kasih kartu namanya satu. Nah, nanti kalau misalnya mau menghubungi kita, itu bisa hubungi kita, bisa hubungi di sini. Nah, jadi ketika hal ini menjadi hal yang penting, menjadi fundamental utama ketika ada di stationery kit. Oke. Nah, selanjutnya berkaitan dengan standar daripada ukuran-ukuran yang ada di tiga tadi, kop surat, amplop dan juga kartu nama. Nah, jadi surat itu kan A4 ya. Mungkin teman-teman udah pada tahu. Jadi A4 itu kan ukurannya berapa? Bisa lihat? 210 kali 250. Oke. Nah, yang kedua ada amplop. Nah, amplop ini kan kop surat ini kan A4 ya. Nah, kemudian ketika mau masuk amplop itu kan dibagi 3, betul? Dibagi 3. Nah, berarti si amplop ini gimana caranya bisa masuk daripada A4 itu? Makanya panjangnya tuh lebih besar daripada ukuran kertas A4-nya. Nah, kan A4 panjangnya 210 nih. Kemudian amplopnya berarti 220 karena agar biar masuk si suratnya. Nah, selanjutnya lebarnya 297. Nah, karena dibagi 3 biar masuk, kalau misalnya 297 kan bagi 3 sebenarnya ya kan 300 yang karena berarti 100. Nah, dilebihin biar masuk juga. Selanjutnya kartu nama. Ini ada ukuran 90 kali 55 mm. Jadi harapannya dengan adanya panduan ini teman-teman bisa menggunakan dan bisa membuat daripada media stationery kit ini. Nah, selanjutnya berkaitan dengan anatomi kop surat. Nah, yang pertama ini contohnya. Ya, jadi pertama adalah ada header atau bagian atasnya. Header itu kan kepala ya, bagian kepalanya head gitu kan. Nah, jadi di bagian atasnya tuh pertama ada logo, biasanya ada nama instansinya dan juga bidang usaha secara seimbang. Jadi ya bagian atas tuh itu kita taruh logo dan juga nama brandnya buat di atas. Nah, selanjutnya itu ada garis, biasanya ada garisnya, ada juga yang enggak gitu. Nah, selanjutnya itu bagian isinya, biasanya ada isinya. Biasanya itu di 12 PT gitu. Jadi ukurannya 12 poin gitu. Nah, selanjutnya ada bagian footer atau bagian bawah. Foot itu kan apa teman? Kaki ya. Bagian kaki bagian bawah. Nah, biasanya isinya kayak alamat, kemudian email, nomor telepon dan data dasar ini harus ada nih. Kenapa?
Karena ketika kita katakanlah misalkan teman-teman nanti mengajukan PKL ke perusahaannya, pakai surat nih dari SMA 9. Nah, kalau nggak ada email, kalau nggak ada nomor telepon dan lainnya, ya gimana orang mau bisa mengontak kembali kita gitu kan? Betul nggak? Jadi gimana orang mau misalnya mengontak kita, misalnya katakanlah, kamu siapa namanya? Nah, Hasna misalkan katakanlah, masukin apply suratnya ke perusahaan misalkan Nike gitu kan? Yes. Nike. Nah, terus tapi nggak ada nih emailnya, nomor teleponnya. Nike pun ketika katakanlah, oke Hasna ACC, tapi kan kalau misalnya nggak ada nomornya nggak akan bisa dong mau hubungi siapa gitu kan. Jadi si alamatnya, emailnya, nomor teleponnya itu harus ada gitu. Nah, berikut selanjutnya ada super grafik. Nah, super grafiknya adalah bagaimana potongan-potongan dari logo itu ataupun katakanlah dari yang udah kita buat di GSM itu bisa dipakai di sini gitu. Sesimpel mungkin, sederhana tapi tetap menarik gitu. Oke. Nah, ini adalah kop surat yang benar dan salah. Yang pertama yang salah itu seringkali logonya tuh mepet ke pinggir banget. Kan kalau di kiri ya biasanya di kiri. Nah itu tuh mepet banget. Jadi si logonya tuh seringkali mepet nih. Jadi logonya tuh mepet. Ini kan logo ya. Biasanya tuh mepet banget sehingga harus ada jarak antara pinggir dan juga ke logonya gitu. Nah, yang selanjutnya adalah resolusinya rendah gitu. Nah, ketika resolusi logonya rendah, maka logo itu akan pecah gitu kan. Nah, maka harus pakai resolusi yang bagus. Yang kedua adalah datanya menumpuk. Nah, yang benar adalah yang pertama itu harus ada jarak, misalkan 15 mm dari jarak ujung surat ke logonya. Nah, selanjutnya ada menggunakan logonya tajam gitu kan, dari hasil daripada PDF-nya ataupun dari A-nya. Nah, selanjutnya adalah hierarki fotonya itu harus rapi. Kayak misalkan ukurannya sekian dan sekian gitu. Jadi harus benar-benar rapi si ukuran daripada hierarki kontak dan sebagainya gitu, sehingga enak dibaca. Nah, selanjutnya berkaitan dengan anatomi kartu nama. Nah, ini buat kartu nama fokusnya adalah bagaimana pada akhirnya mengenalkan perusahaan ataupun daripada mengenal diri kita gitu kan. Nah, misalkan dominasi nama perusahaannya atau nama pribadi gitu kan. Nah, itu harus hurufnya besar. Katakanlah perusahaan, misalkan perusahaan apa ya? Kamu perusahaan apa? Kemarin? Apa ini brandnya? Helonix. Delonix, oke. Delonix. Nah, misalkan itu, berarti harus besar, itu harus fokusnya ke sana. Nah, yang kedua adalah jabatannya. Misalkan kalau misalkan di kartu nama berarti orangnya, kemudian nama orangnya, kemudian juga ada jabatannya apa di perusahaannya. Nah, selanjutnya adalah metadata dan alamat. Nah, itu bisa lebih kecil lagi. Jadi fokusnya adalah bagaimana orang bisa mengenal nama kita dulu. Nah, kemudian bisa ditambah elemen foto bisa gitu. Jadi kartu nama itu bisa potret, bisa landscape juga bisa, sesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Nah, adapun benar dan salahnya. Nah, yang salahnya adalah seringkali gitu teks alamat itu mepet gitu kan, sehingga dan kecilan, maka harus betul-betul sesuai gitu. Nah, yang kedua adalah hurufnya jangan di bawah 5 poin karena bakal kecil banget dan gak kelihatan. Nah, yang ketiga itu terlalu penuh gitu. Nah, sehingga susah untuk dilihat gitu. Nah, kemudian yang benar itu ada keseimbangan spasial. Yang pertama adalah safety area. Nah, ketika teman-teman membuat kartu nama itu harus ada istilahnya ada apa ya, garis jangan sampai ujung banget, jangan sampai tepi banget, dan juga jarak antara nama, jabatan dan juga alamat tuh harus ada jaraknya. Nah, yang kedua itu ada ukuran minimalnya 6,5 poin sehingga masih bisa dibaca. Yang kedua adalah white space. Ada yang tahu white space? Tahu. Nah, ini kan white space nih. Ini white space gitu. Jadi ada ruang kosong sehingga enak buat dibacanya dan nggak capek buat bacanya kayak gitu. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah prepress dan juga kontrol warna. Nah, coba teman-teman kalau misalkan bikin di Illustrator biasanya pakai RGB atau CMYK. Teman-teman gimana? RGB. Oke. Nah, jadi
Kalau dari komponen itu kan RGB ya, fokusnya warnanya RGB. Katakanlah kalau misalnya desain buat di posting atau apapun itu di dunia digital itu RGB. Tapi kalau misalkan teman-teman di print itu pakai Amerika. Jadi kalau misalkan sering kan bapaknya ada di depan itu ada yang ketika di digital itu bagus warnanya, misalkan kodenya pekat. Tapi ketika di print kok warnanya jadi agak luntur ya gitu. Nah itu ngaruh daripada pemilihan RGB dan juga CMYK sehingga teman-teman konsumsi kalau misalkan RGB ini biasanya dipakai untuk konsumsi misalkan buat sosmed, misalkan ya tadi buat sosmed katakanlah buat di Instagram ataupun di media digital lainnya. Nah selanjutnya kalau misalkan CMYK itu dipakai buat yang dicetak sehingga ini harus fokus. Nah selanjutnya maka ketika merubah RGB ke CMYK harapannya itu bisa di awal sebelum membuat si proyeknya gitu sehingga tidak akan sulit ketika nanti di print dan sebagainya gitu. Next. Oke. Nah selanjutnya skor aman untuk keterbacaan huruf daripada ketika teman-teman membuat tadi kartu nama pun juga surat dan juga isi surat dan sebagainya. Nah jangan sampai menggunakan ukuran huruf di bawah 6 poin karena beresiko itu bakal pecah juga nggak kelihatan gitu. Sehingga ini sangat penting. Nah, berarti ini mana di poin. Nah, jadi ketika membuat tadi apa nama membuat surat dan juga lain halnya itu menggunakan ukuran-ukuran yang sesuai, jangan sampai kekecilan dan jangan sampai juga kegedean. Kayak gitu. Nah, ini untuk area-area yang amannya gitu sehingga ketika menggunakan dan membuat tadi surat itu jangan sampai pinggir banget. Jadi harus ada save view-nya sini kan. Nah, sehingga ketika teman-teman membuat surat ataupun kartu nama itu jangan sampai kayak katakanlah di sini banget, tapi harus ada area-area kosongnya. Misalkan tadi ini kan ini area buat biasanya buat motongnya itu 3 mm. Ini buat katakanlah space antara dari sini dan juga ke garis begini 5 mm. Jadi ada sejumlah ada jalan-jalan yang aman sehingga tidak akan potong gitu. Nah, oke. Nah, selanjutnya itu sumber kerusakan perangkat cetak. Nah, jadi seringkali gitu kan, seringkali ketika kerusakan yang ada ketika membuat kartu nama, ketika membuat skop surat dan sebagainya, itu yang pertama adalah mengabaikan bleed dan juga save zone gitu. Jadi seringkali kita lupa gitu akan hal ini. Yang kedua adalah kesalahan konversi RGB ke CMYK gitu. Yang ketiga adalah resolusi gambar rendah ataupun bencana. Ini sering terjadi ketika membuat dalam dunia percetakan seperti itu. Nah, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi yang dibahas? Oke. Kalau nggak ada yang nanya, apa yang? Boleh. Kalau misalnya dia apakah kalau misalnya lebih ekspresif gitu misalnya kayak di komik macam kah atau kayak lebih variatif kan sih bisa dilihat dengan simpel ya dia lebih ada apa ya ciri khasnya masing-masing gitu jadi kayak warnanya tuh nggak flat gitu masih berlaku tuh kira-kira. Oke. Karena ini untuk perusahaan ya, berarti kan secara ini formal. Nah, jadi harus disesuaikan di itu harus yang formal. Tadi mau pertama mau macam-macam warna bisa oke, asal masih sesuai dengan jangan sampai terlalu berlebihan 2-3 warna maksimal untuk pewarnaan. Nah, tapi karena ini formal maka harus istilahnya sesuaikan. Berarti kan harus rapi, presisi, misalnya rata kiri, rata kanan atau tengah gitu. Jangan sampai terlalu abstrak juga karena itu perusahaan. Tapi kalau misalkan penggunaannya untuk katakanlah pribadi itu oke. Kayak misalnya nama
itu mau di, karena kita anak di kafe ya, misalkan anak di kafe, oh mau kelihatan nih kita tuh anak di kafe yang kreatif, di sini berarti harus ada segala macamnya, oke. Tapi kalau misalkan ini untuk perusahaan, berarti harus formal di sini. Jadi untuk penggunaan orangnya dibatas ya 1, 2 atau 3 orang maksimal banget. Jadi 2 orang oke lah. Ada lagi? Sayap kiri, sayap kanan. Oke, boleh. Kalau misalnya di amplop surat itu kan wajib ngasih keterangan kayak kontak atau alamat, atau boleh diganti sama barcode? Boleh diganti sama barcode kalau dalam surat. Tapi kalaupun istilahnya ada barcode ya harapannya pun tetap ada alamatnya biar orang tuh gampang dari kasusnya. Soalnya kan ada biasanya baby boomer kan, tentunya nggak bisa gimana sih kan barcode, jadi tetap masukin alamatnya biar gampang juga. Ada lagi? Boleh? Sejauh yang bawa pelajari gitu kan berkaitan dengan warna tuh sebenarnya gak ada, cuman terkait dengan pengelompokan bagaimana formal dan informal. Nah tapi biasanya kalau pengelompokan bagaimana formal dan informal tuh disesuaikan dengan karakter daripada perusahaannya. Ya kan misalkan perusahaan baju wanita atau misalkan mainan kan mungkin secara ini kelihatannya orang informal kan, karena warna pink gitu kan, misalnya mainan anak cewek itu kan kalau misalnya daripada ini informal kan, tetapi itu disesuaikan kembali terkait dengan bagaimana dari perusahaannya. Misalnya kamu terkait dengan apa ya, makanan kucing misalkan, itu kan oranye kuning kan biasanya gitu. Jadi disesuaikan karena gak ada pengelompokan bagaimana formal dan informal, itu tergantung dari perusahaannya. Sejauh yang saya paham. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Oke. Sekarang mau nanya deh. Sejauh yang ini yang dipelajari, kenapa sih kita harus membuat stationery kit perusahaan? Kenapa? Biar apa ya? Biar perusahaan itu dapat kepercayaan dari kitanya yang membuat stationery kit. Terus jadi ciri khas juga. Mantap. Nah jadi stationery kit ini sangat penting ya teman-teman ketika dalam perusahaan atau bahkan dalam organisasi atau bahkan dalam komunitas, dan itu menjadi hal yang penting gitu, ketika teman-teman membuat stationery kit ini gitu kan. Nah maka kita sebagai seorang graphic designer, sebagai seorang desainer, maka harus tahu apa saja yang penting dan apa yang ada dalam membuat stationery kit gitu. Nah, selanjutnya kita akan tugas untuk pertemuan selanjutnya itu bisa dikumpulkan. Nah, jadi untuk sekarang kita bakal brief dulu bagaimana tugasnya yang akan dibuat. Nah, jadi tugasnya masing-masing ya, karena kemarin pun kan dari GSM masing-masing betul? Ya. Nah, jadi membuat tadi yang pertama kop surat dari footernya, dari headernya kayak gitu. Dan selanjutnya adalah amplop surat. Nah, yang ketiga adalah kartu nama. Nah, jadi nanti bikinnya teman-teman bisa di AI yang sesuai yang udah diajarin kayak gitu. Nah, selanjutnya itu tadi si font ataupun daripada warna dan juga grafiknya itu sesuai dengan yang ada di GSM. Jangan sampai misalkan Gilang gitu. Gilang membuat stationery kit tuh katakanlah misalkan di GSM-nya warna kuning, tiba-tiba jadi warna biru di stationery kitnya. Itu jangan ya. Jadi harus sesuai dari fontnya, dari warna dan sebagainya, sehingga si GSM ini menjadi misalnya buku panduan lah, buku panduan ketika teman-teman membuat apapun itu di perusahaan tersebut. Misalkan buat nanti packaging dan sebagainya itu sesuai dengan GSM yang ada. Nah, jadi adalah tadi
bagaimana penerapan batas aman. Nanti kita lihat ketika teman-teman sudah selesai membuat ini, akan lihat ketika sudah di print apakah sesuai atau jangan sampai jangan-jangan teman-teman tidak memperhatikan tadi yang sudah diajarkan. Oke, jadi ingat ya, jangan lupa pakai CMYK dan juga 300 ppi gitu kan. Dan yang kedua adalah bagaimana pengaturan antara atas, bawah, kanan dan kiri. Nah yang ketiga adalah format outputnya. Nanti dikumpulkan di drive itu bisa PDF-nya kayak gitu. Bisa dipahami? Oke. Ada lagi yang mau ditanyain sebelum nanti teman-teman membuat tugasnya? Cukup? Oke, cukup. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini teman-teman bisa dilanjut dengan praktik membuat tadi kartu nama, kemudian juga kop surat dan juga amplopnya. Paham? Nanti sambil berjalan kalau misalnya teman-teman mau asistensi dan sebagainya itu bisa dilakukan ya, oke? Oke, mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan untuk materinya. Setelah ini silahkan dilanjut untuk melanjutkan praktiknya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Oke, siap. Terima kasih semuanya. Udah, sok MBG mangga yang Iya. Makasih guys. Padahal gak di brief. Padahal gak di brief. Kayak sumpah itu koleksi suara.